Halo semuanya, kita jumpa lagi di video pertemuan yang berikutnya. Jadi kita akan lanjutkan materi kita yang berikutnya. Minggu lalu untuk pengenalan dasar HTML-nya udah dijelasin sama Pak Erwin ya. Ya, hari ini Rosa akan ngelanjutin materi kita. Cuman sebelumnya Rosa mau kasih tahu dulu bahwasannya di HTML ya, kode-kode HTML itu terdiri dari yang namanya kode, kemudian atribut, kemudian nilai atributnya. Karena minggu yang lalu banyak juga pertanyaan ke Lause ya, jadi hari ini Lause jelasin ini dulu sebentar. Oke, pada dasarnya kode HTML itu dia seperti ini. Lalu di belakang ya biasanya itu ditutup dengan slash kode. Sebagai contoh, misalnya di sini ada kemarin dibahas sama Pak Erwin ya, ada div, kemudian align, kemudian center, ya, kemudian tutup div. Nah, div di sini div di sini posisinya itu adalah sebagai kode, align yang di sini itu adalah atributnya, lalu center yang di sini itu adalah nilai dari atribut. Nah, kemudian tutupnya itu gimana? Tutupnya itu cukup tutup kode, jadi cukup tutup div, bukan tutupnya itu div align. Nah, di sini jelas ya, oke? Nah, jadi bentuk dasarnya itu seperti yang Lause jelasin. Nah, ada lagi contoh lain ya, misalnya seperti font. Font kodenya ini, oke? Jadi tutupnya itu juga nanti adalah font. Hanya saja font ini dia punya atribut, misalnya apa? Font color. Nah, terus nilai atributnya apa? Misalnya blue. Nah, oke. Jadi bentuk dasar dari kode HTML itu kurang lebih susunannya seperti ini. Dan satu lagi di sini Lause perlu kasih tahu, yang namanya atribut itu kadang-kadang nggak cuma satu, tapi bisa beberapa. Sebagai contoh ya, misalnya kode font ini ya. Nah, kode font ini selain atributnya color, ada atribut lain, misalnya apa? Size. Untuk apa? Untuk mengubah ukuran. Nah, jadi misalnya ukurannya 5 atau mungkin ukurannya 3. Lalu selain size, misalnya ada atribut lain lagi apa? Nah, misalnya face. Face ini fungsinya untuk apa? Mengubah tipe font. Misalnya Times New Roman. Nah, dan semacamnya. Dan yang namanya atribut ini nggak mesti urutannya color dulu, baru size, baru face. Ini bisa kamu tukar-tukar, artinya kamu mau size duluan yang di depan, ya nggak masalah. Oke, mau face duluan boleh, nah, atau mau dua saja boleh, jadi nggak masalah. Nah, oke. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kamu ngerti yang Lause maksud ya. Oke, itu tadi sedikit mengenai bentuk dasar dari susunan kode HTML dulu. Oh ya, satu lagi. Tidak semua kode di HTML itu harus ditutup. Jadi memang pada umumnya itu dia berpasangan ya. Jadi ada pembuka, ada penutup. Tapi ada beberapa kode yang tidak perlu ditutup, dan untuk kode yang seperti itu biasanya disebut dengan tag tunggal. Jadi ini kode ini kata lainnya itu adalah tag ya. Tag ini tulisannya begini, tag. Ya. Nah, jadi untuk tag yang tidak perlu penutup itu biasanya disebut dengan tag tunggal. Oke, nah, sampai di situ kamu mudah-mudahan kamu bisa ngerti apa yang Lause sampaikan di sini. Nah, kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya. Oke, di sini ya. Nah, minggu lalu ini struktur dasar HTML ini udah dijelasin sama Pak Erwin. Lause nggak jelasin lagi. Hanya saja di sini mungkin kamu lihat bentuk yang Lause buat di sini agak berbeda karena ini Lause buat jarak-jarak ya. Nah, Pak, memang ngetiknya harus ribet kayak gini Pak, maju mundur maju mundur. Enggak. Nah, jadi ini ada ketentuannya dan juga ada gunanya. Untuk apa? Ini untuk mengecek. Jadi dengan gampang kita bisa lihat HTML-nya udah tutup belum. Kita tinggal langsung lihat ke bawah satu garis. Oh ya, ini sudah tutup. Head sudah belum? Nah, jadi seperti ini ya. Dan juga Pak, kalau nggak mau kayak gini boleh nggak? Misalnya saya mau lurus aja semua, boleh nggak? Boleh. Cuman kalau nanti ada salah atau error, kamu ceknya agak susah ya. Sebenarnya HTML ini fleksibel aja. Bahkan kalau kamu nggak mau buat kayak gini, kamu mau buat susunannya itu dalam satu baris seperti ini semua, bisa nggak? Bisa. Jawabannya benar. Dan tidak ada pengaruh di hasilnya sama sekali. Sama ya, sama persis. Nah,
Cuman kamu bisa bayangin kalau kodenya kamu tulis begini semua, kamu ceknya gimana? Mungkin ini lose pendek, kode pendek gini aja kamu lihatnya udah bingung. Bayangin kalau kode kamu panjang, ya, misalnya ada ratusan baris. Oke? Ya, jadi biasain. Ini Lausa hapus dulu biar Lausa ajarin kamu cara ngetik yang benar membuat HTML itu gimana. Ya, kurang lebih dia begini. Setiap kali kamu membuka yang namanya kode, biasakan selalu ini kamu tutup. Jangan dulu diisi, jangan dulu di enter. Buka, tutup. Nah, baru kamu pakai di laptop kan ada anak panah ke kiri ya. Nah, kamu tekan ke kiri sampai di pertengahan, ini baru kamu enter. Dilebihkan pun nggak apa-apa, nggak mesti pas-pasan satu baris begini ya. Nah, kemudian, bagian dalam HTML ini dibuat jaraknya sedikit, ya istilahnya dibedain lah levelnya ya. Bukan di spasi-spasi ya, tapi tinggal kita tekan aja tombol tab. Untuk balik kita bisa shift tab ya, shift tab atau di backspace. Oke. Nah, baru kita pikirkan isi dari HTML apa ya? Oh, isi dari HTML ada namanya head. Kemudian ada body. Nah, ada body, kita buka langsung kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu kalau misalnya head punya isi lagi, punya anggota, nah kamu bisa pindahin kursornya pakai mouse kiri kanan atas bawah tadi, atau pakai mouse ya, langsung klik aja seperti ini di enter. Oke. Nah, anggota dari head apa? Kita kasih tab lagi supaya dia levelnya beda. Nah, ada namanya title ya, anggota dari head. Oke, seperti ini. Nah, title ini kamu udah tahu ini untuk judul. Jadi untuk hari ini Lausa buat judulnya itu font.com. Nah, ini udah selesai ya. Nah, kemudian body-nya karena kita mau isi, ini langsung saya enter. Oke. Sebagai coba-coba save dulu, saya buat dulu di sini website kamu sudah berhasil tampil. Ya, saya ketik kalimat seperti ini dulu ya. Kemudian saya simpan. Nah, minggu lalu Pak Erwin jelasin cara simpan dari Notepad biasa. Hari ini saya tunjukkan yang dari Notepad++. Jadi kita kliklah biasa ya, file save as. Kemudian di sini pilih lokasi kamu. Nah, Lausa sudah punya lokasi sendiri. Saya udah buat folder di desktop. Lalu saya punya materi HTML. Nah, di sini pastikan tipe file yang kamu pilih itu HTML ya. Kalau di Notepad biasa dia pilihnya all file. Kalau di Notepad++ dia udah ada pilihan HTML langsung. Lalu file name-nya, oke, saya buat di sini latihan font .html. Jangan lupa di belakangnya tambahkan .html ya. Oke, kalau sudah saya simpan. Nah, ini sampai di sini. Minggu yang lalu banyak juga pertanyaan seperti ini. Oke, ini saya close dulu ya. Oke. Nah, di sini tadi ya materi HTML. Oke, ini yang nggak perlu saya hapus. Nah, di sini banyak sekali juga yang bertanya, Pak, kok munculnya Google Chrome? Kok munculnya Firefox? Nah, di sini Lausa kasih tahu, logo apapun yang muncul di sini, ini sesuai dengan settingan browser default kamu di komputer kamu masing-masing. Kalau kamu biasanya browser defaultnya Chrome kayak Lausa, ya dia munculnya Chrome. Kalau kamu biasa pakai Firefox, munculnya Firefox. Artinya logo yang muncul di sini adalah logo browser. Terus itu salah, Pak? Enggak ya. Jadi ini nggak ada kesalahan apa-apa, malah ini udah benar. Oke. Nah, lalu satu file ini bisa dibuka dalam dua tampilan. Tampilan kode atau tampilan websitenya, tampilan hasilnya. Tergantung cara kamu bukanya gimana. Oke, untuk melihat hasil, kamu mungkin bisa langsung double klik. Karena logonya udah Google Chrome. Jadi kalau saya double klik, larinya ke browser Google Chrome. Berarti dia menampilkan hasil. Nah, ini dia udah muncul ya, website kamu sudah berhasil tampil. Oke, ini saya minimize ya, nggak saya close ya, saya minimize. Nah, tapi kalau file ini saya klik kanan, saya open with, di sini ada banyak pilihan, saya pilihnya Notepad++. Maka apa yang muncul? Dia akan buka tampilan kodenya. Tampilan kode berarti saya bisa lihat kodenya seperti ini. Nah, sampai di sini udah jelas ya. Jadi minggu lalu yang banyak tanya, Pak, kodenya gimana bukanya? Hasilnya bagaimana? Nah, ini mungkin jawaban untuk kamu. Nah, lalu di sini kamu nggak perlu tutup Google Chrome.
kamu kerjanya dalam dua aplikasi seperti ini. Jadi setiap kali kamu mengotak-atik kode yang di sini, Google, kemudian di save ya, di save, Google Chrome-nya ini tinggal di refresh. Saya kasih contoh ya, misalnya saya buat begini, website kamu sudah berhasil tampil, selamat misalnya, atau saya tambahkan di depan misalnya selamat. Nah seperti ini ya, saya tambahin kode selamat, kata selamat, lalu di sini saya simpan. Nah ini nggak perlu save as lagi ya, karena kita udah buat nama tadi. Ini cukup kamu simpan aja, save. Nah sebelum saya klik, kamu lihat kalau kamu bisa kelihatan, atau nanti saya zoom ya. Nah ini saya zoom, di sini ada bintang ya, ada bintang. Begitu saya klik save, bintangnya hilang. Artinya perubahan yang kita buat itu udah disimpan dan gak usah ditutup. Kamu tinggal buka Google Chrome-nya, kamu refresh. Nah otomatis dia langsung update, jadi nggak usah dibuka tutup ya, cukup seperti ini udah bisa. Jadi kita kerjanya dalam kondisi dua aplikasi seperti ini. Sampai di situ oke ya. Nah kemudian langsung lanjutkan. Hari ini kita akan belajar yang namanya font style dan font size, face, color yang tadi lah ya. Oke, pertama ini dulu, cetak tebal, cetak miring, garis bawah. Kodenya itu kalau di Word cetak tebal itu kan bold, cetak miring itu italic, lalu kalau garis bawah underline ya. Nah di HTML kodenya itu nanti disingkat jadi ini B, I, dan U, bold, italic, underline. Nah untuk cetak tebal saya kasih contoh, misalnya saya mau kata selamatnya itu di cetak tebal. Di sini saya bisa buat kode B seperti ini, dan jangan lupa kita mau efek bold ini sampai di mana selesainya. Misalnya saya mau sampai di sini, tanda seru doang, komanya nggak ikut ya. Nah maka di sini saya buat tutup B. Berarti efek bold itu selesai sampai dengan kata selamat tanda seru. Kita coba buktikan. Ini saya simpan, save. Nah Google Chrome-nya saya refresh. Oke, pas ya. Nah lalu bagaimana dengan italic? Bagaimana dengan underline? Nah sama contoh ya, italic. Italic saya buat I di sini, lalu di sini saya tutup I. Saya simpan kembali, save, lalu saya refresh. Nah di sini cetak miring. Pak, kalau saya nggak tutup gimana? Entah lupa atau mungkin sengaja nggak ditutup. Nah maka efeknya itu akan berlanjut sampai selesai. Bahkan kalau di bawah kalimat ini nanti ada objek-objek yang lain, semuanya akan dalam tampilan tercetak miring. Teksnya ya, teksnya tercetak miring. Oke? Jadi jangan sampai kamu lupa tutup. Nah, jadi saya kasih contoh, misalnya saya mau sampai di ini ya, kata berhasil lah ya misalnya ya. Oke, saya tutup di sini. Berarti tampilnya biasa ya. Selebihnya itu cetak miring, saya simpan, lalu di sini saya refresh. Ya, sampai di sini. Yang underline juga sama. Jadi contoh di sini saya buat huruf U, di sini tutup U. Saya save. Kemudian di Google Chrome-nya kita reload. Ya, seperti ini. Pak, ini kok komanya nggak ikut, Pak? Nah, ini bukan nggak ikut, tapi karena dia tulisannya melewati batas, sehingga nggak tampil lah. Tapi sebenarnya itu ada ya. Nah, itu sebenarnya ada. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, ya, mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau saya mau aktifkan tiga-tiganya gimana? Nah, tiga-tiganya, oke. Nah, kita coba di sini ya. Nah, contoh ya, kata website ini kamu maunya dia cetak tebal, garis miring, cetak miring, garis bawah. Nah, maka kodenya kamu bisa mulai seperti ini. Pertama, kamu mau mulai dari mana dulu? Terserah. Jadi susunan nggak berpengaruh ya. Mau tebal dulu, mau italic dulu, terserah. Misalnya B dulu ya. Setelah B mungkin italic, baru setelah itu garis bawah, misalnya seperti ini. Nah, bukanya itu nggak masalah, mau bagaimana. Tapi pada saat menutup, ini harus sesuai urutan yang pertama kali, paling dekatnya dulu. Jadi, kode U ini paling dekat kan? Maka kamu mesti tutup U dulu. Terus I. Kemudian B. Seperti ini. Ini urutan yang benar. Pak, saya coba di rumah, kok saya tukar-tukar penutupnya? Bisa ya Pak, nggak ada salah. Benar, di HTML ini memang nggak ada, artinya kamu tetap diizinkan pakai seperti itu, nggak ada salah.
apalagi di kode yang seperti ini. Tapi kalau kamu biasakan seperti itu, artinya nutupnya itu terbalik-balik, nanti pada saat kamu belajar kode yang lebih lanjut, kamu bakalan kesusahan. Jadi jangan biasakan seperti itu, biasakanlah seperti yang Lause contohin di sini ya. Jadi tutuplah kode yang paling dekat, paling yang pertama dijumpai. Oke? Ya. Ini kalau misalnya mau pakai efek tiga-tiganya sekaligus. Nah, lalu berikutnya ini BIU udah ya. Nah, berikutnya yaitu apa? Nah, kita akan coba kode font ya. Jadi ini saya kasih enter dulu biar kamu lihatnya lebih enak. Oke, kita akan coba kode font yang Lause bilang tadi. Kodenya ini ya. Jadi kode font, tutup font. Lalu atributnya di dalam. Nah, di sini Lause akan contohin dulu 3 atribut dari font, yaitu ada size, color, dan face. Pertama, size dulu, ukuran. Sama dengan, nah ukuran di sini dia nggak seperti di Microsoft Word, bisa 30-an, 40-an ya. Jadi di sini dia berkisar sekitar kalau nggak salah 3 sampai 7. Ya, misalnya Lause contohin di sini 4. Oke, saya simpan file, save. Kita lihat font berukuran 4 itu seperti apa. Ya, seperti ini. Ya, tentu saja ini dipengaruhi dengan tampilan zoomnya juga ya. Oke, misalnya Lause buat 100% ya. Nah, di sini ukuran 4 itu dia seperti ini standarnya. Nah, kalau ukuran 7 bagaimana? Kita coba tes ukuran 7, kemudian saya save. Kita coba reload. Nah, ukuran 7 itu seperti ini. Dan ini ukuran paling besarnya di HTML ya. Pak, apakah memang ukuran ini hanya sampai batas 7? Setelah kamu belajar ke yang namanya CSS, ke desain ya, kode desain, kamu bisa membuat ukuran lebih dari 7. Tapi kalau hanya dari HTML, ya ini adalah batasnya. Kalau di HTML ya, jadi nggak bisa lebih dari 7. Nah, berikutnya ya, setelah size, kita bisa tambahin atribut lain ya. Jadi terserah ya, ini mau spasi 2 kali, 3 kali nggak masalah. Lause buat agak berjarak aja biar kamu lihatnya lebih gampang. Misalnya color, warna ya. Jadi contoh saya mau masukin warna kuning. Nah, di sini saya pakai istilahnya ya pastinya harus bahasa Inggris ya. Nah, jangan masukin bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu nggak terbaca nanti ya. Nah, oke, misalnya orange, saya simpan. Ctrl S saja ya kalau mau cepat ya. Shortcutnya ini Ctrl S, lalu di Google Chrome-nya saya reload. Nah, ini orange. Oke, atau kalau kamu lagi iseng ya kamu boleh coba sih satu huruf satu warna, satu huruf satu warna ya. Mana tahu ada yang mau coba. Oke. Setelah size, color, mungkin ada namanya face. Face ini untuk membuat yang namanya tipe font. Begitu Lause bilang tipe font, mungkin udah terlintas di benak kamu. Oh, ada Times New Roman, ada Comic Sans, ya, ada Arial Narrow dan banyak sekali. Benar, yang kamu bayangkan itulah yang akan kita masukkan di dalam face. Sebagai contoh misalnya Arial Narrow. Oke, nah penulisannya harus sama. Huruf besar huruf kecil nggak apa-apa, tapi spasi-spasinya ini harus mirip ya. Nah, oke, ini saya simpan, saya save. Oke, saya refresh. Oke, nampak perubahannya? Kalau kurang nampak, oke, saya coba ganti tipe fontnya yang agak aneh sedikit, misalnya Jokerman. Oke, saya simpan, kemudian saya refresh di sini. Nah, ini ya, udah nampak ya. Jadi font face itu untuk mengganti tipe font. Dan sekali lagi di sini harus benar-benar persis dan font ini harus terinstall di komputer kamu. Kalau enggak, dia nggak bakalan muncul. Misalnya ya, saya buat Joker spasi man, kemudian saya save. Di sini saya reload. Nah, ini nggak terbaca, dia kembali ke awal ya. Jadi hati-hati dalam penulisan font face. Oke, kembali ke yang tadi yang Lause bilang, atribut ini boleh kamu tukar-tukar. Jadi nggak mesti size duluan, baru color, baru face ya. Jadi bebas. Oke. Nah, sampai di sini Lause harapkan kamu udah bisa coba praktek. Tapi kalau memang kamu di rumah nggak ada laptop, ya apa boleh buat, kamu coba pahami secara teori ini, karena nantinya tugas-tugas juga dikumpulkan secara teori ya, tulis tangan. Oke, ya sampai di sini dulu penjelasan Lause untuk video kali ini. Ya,
Terima kasih.